Halo, gimana nih kabarnya? Baik-baik saja ya? Oke, kemarin kita sudah membahas beberapa materi mengenai desainnya. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan bahas mengenai tipografi atau penulisan dalam desain. Nah, materi ini merupakan materi yang sangatlah dasar. Jadi, kalian harus memahami bagaimana tata cara penulisan agar desain terlihat lebih indah. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada yang namanya jenis font. Perlu kalian ketahui, jenis font itu sangatlah banyak. Dari ini, di sebelah sini. Kalau di Adobe Illustrator itu di sebelah sini. Untuk kalian yang menggunakan Corel Draw, biasanya itu di sebelah kanan sini. Oke, kita lihat-lihat dulu nih. Untuk jenis font itu sangatlah banyak dan jenis type atau ketebalannya juga berbeda-beda. Ada yang regular, light, medium, ada yang black, ada yang bold juga. Oke. Setelah jenis font ada juga yang namanya warna. Nah, warna juga nantinya penting dalam penerapan font, penerapan teks di dalam desain. Setelah warna, ada juga yang namanya tata letak, yakni tata letak font atau tata letak teks ini. Jadi, nggak sembarang asal kalian nempatin si ini teks. Ya, oke. Kita langsung yang ke pertama, yakni jenis font. Dalam desain itu nggak semata-mata kalian cantumin font 1, font 2, font 3, font 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, di sini tuh cukup 1 atau 2 font saja itu cukup. Jangan kebanyakan font. Misalkan nih, desain ini aku mau bikin nih untuk judul. Sebentar. Misalkan tentang apa ya, hari guru aja dah ya, hari guru. Nah, kita harus perhatikan karakteristik tulisan ini. Nah, rencananya ini kan aku mau bikin teks hari guru ini sebagai judul lah. Otomatis kalau sebagai judul harus dibikin lebih tebal atau dibikin berbeda dari teks yang di bawahnya. Jangan antara teks atas dan bawah itu sama. Contohnya hari guru, di bawahnya itu misalkan misalkan di bawahnya ini keterangan, misalkan saya tuliskan saja lorem ipsum dolorsit amet. Nah, ini nanti bebas ya, tinggal diganti teks tulisan apa. Yang penting antara komposisi atas sama bawah itu sudah ditetapkan. Oke. Nah, kalau kayak gini ya bagus-bagus aja sih sebenarnya. Tapi antara heading atau judul dengan yang teks di bawahnya itu harus ada diferensiasi atau perbedaan biar kalian itu menekankan hari gurunya. Jadi kelihatan, oh, orang sekilas melihat aja, oh ya ini ada poster tentang hari guru kayak gitu. Misalkan lomba juga sama, misalkan kalian ingin menekankan misalkan kompetisi atau lomba olimpiade, otomatis judulnya itu harus lebih besar. Misalkan warnanya atau type-nya ini nih, jenisnya bisa diganti ke bold ataupun black. Jadi ada kesan atau kalian itu menekankan hal apa di desain kalian. Kalau saya kan ini mau menekankan hari gurunya, jadi dibikin misalkan bold ataupun black. Nah, untuk pemilihan font juga nggak sembarangan ya. Jadi misalkan ini nih, kalian mau bikin poster atau desain yang misalkan nih tentang lomba mewarnai ataupun tentang sketch apa gitu.
kan nggak mungkin ya misalkan kalian pakai font Times New Roman. Ini aja bisa langsung bayangkan di sini kita pakai Times New Roman ya, oke sih, bagus karena masih berkaitan dengan hari guru. Tapi misalkan kayak art atau visual, misalkan tentang misalkan ya art, misalkan gambar mengenai pemandangan, misalkan judulnya senja, kalian pakainya Times New Roman padahal background kalian itu, gambar kalian itu tentang senja, kan gak nyambung ya. Jadi harus disesuaikan sama tema atau desain kalian juga. Gak sembarang memilih font. Misalkan yang cocok nih buat yang kayak tadi, yang kayak art, kayak misalkan ada gambar senja, kalian pakai aja nih fontnya namanya Oracle. Aku ganti dulu misalkan senja kayak gini, ya udah sih bagus. Tapi coba kita ganti ke Oracle, ini kan lebih ya, ada nuansa artnya. Jadi antara desain kalian itu bisa menyatu sama si fontnya, sama teksnya, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nih aku nggak bakal pakai font ini, biasanya nih pakainya font Montserrat. Oke, nah font yang biasa aku pakai. Cukup pakai satu atau dua font saja ya dalam satu desain. Kalau untuk ini aku bakal pakai satu font aja, yakni Montserrat. Nah, dalam satu font ini banyak banget. Ini nih, ada thin, ada thick, ada light, ada medium, ada bold, ada black. Nah, itu semacam ketebalannya. Satu aja cukup. Ini aku ganti juga. Montserrat mana? Medium. Nah, oke, silakan bandingkan dengan yang sebelumnya. Bentar ya, aku bandingin. Nah, beda kan? Lebih bagus yang mana? Atas apa bawah? Kalian bisa lihat sendiri. Jadi ada highlight di hari gurunya. Oke, kita hapus di sini. Lanjut. Yang kedua ialah warna. Nah, warna ini juga sangatlah penting. Jangan asal kalian ambil warna buat teks. Nih, aku contohin. Ini kan teksnya warnanya hitam ya. Misalkan nih, kalian ambil background dari Google atau dari apalah itu, kalian ambil backgroundnya gelap kayak gini, ya kelihatan sih tulisannya, tetapi ini gak sesuai. Maksudnya sesuai itu kan backgroundnya udah gelap ya, teksnya tambah gelap, jadi otomatis agak gak kelihatan ya. Walaupun tetap jelas tapi kurang ke highlight, kurang kurang menekankan. Kalau aku ganti warna putih, coba, nah, lebih bagus kan? Kayak gitu. Jadi misalkan nih backgroundnya gelap, fontnya itu harus terang. Jadi harus saling misalkan kebalikan. Misalkan backgroundnya terang, fontnya harus gelap. Jangan sama, nggak boleh. Nanti desainnya itu terlihat gak profesional. Kalau semisal kalian mau pakai warna hitam, bisa diakalin. Nah, misalkan kalian bikin shadow warnanya putih, bikin shadow ataupun di sebelah atasnya kayak gini juga gak apa-apa. Itu, tapi tetap bagusnya warna putih. Oke, biar antara warna teks dan background bisa menyatu. Oke, selanjutnya yakni misalkan nih kita ganti nih warnanya warna terang, misalkan kuning.
kan nggak kelihatan ya, warnanya kuning, teksnya warnanya oranye. Ya, harusnya kita ganti ke warna yang tadi kita tetapkan bagus nih, warna kuning dan hitam. Oke lah, kalau tadi itu nggak pas, jadi teksnya itu nggak kelihatan. Nah, untuk contoh ini ada poster, aku nggak mau nyebut ini nih dari mana, kalian tahu sendiri lah ini poster. Dari logonya bisa kita analisa, backgroundnya itu perkotaannya cenderung warna biru dan merah atau warna orange, warna gelap. Dan di sini dikasih background warna biru muda, ada transparansinya, tulisannya warna kuning yang kelihatan nih. Kelihatan nggak? Coba ini tulisan apa, agak nggak kelihatan kan? Nah, harusnya kalau misalkan mau bikin kayak gini, nggak usah dibikin transparansi, jadi tulisannya itu lebih kelihatan. Kalau nggak, tulisan ini baca puisi dan sebagainya itu yang warna kuning diganti dengan warna yang lebih gelap. Contohnya nih, di sini kan ada, berarti misalkan kita pakai warna dasar ya, misalkan warna preset itu ada warna biru, warna merah, warna orange, warna putih. Nah, karena warna biru udah jadi aksen buat background, warna biru, warna orange ini kan mendominasi warna biru ya, jadi tulisannya itu bisa dibikin warna merah, dia lebih kelihatan kayak gitu. Ini nggak asal main campur-campur warna pakai warna. Oke. Nih, kita ini udah ya, kita remake, di remake lagi. Sebenarnya bisa kayak gini, nggak mesti shape-nya kayak gini, kotak aja sebenarnya udah bagus loh, tergantung kalian narapinnya bagaimana. Misalkan nih, ini kan udah warna gelap ya, otomatis shape ini tuh harus berwarna terang, bisa putih juga bagus. Nih, kita redesign ini. Pakai beberapa font aja ya, jangan kebanyakan, 1 atau 2 font aja, ini nggak usah tingkat titik nasional. Nah, di sini aku mau nekanin di tingkat di nasionalnya. Bisa dibikin kayak gini ataupun bikin kayak gini aja. Ini umumnya enggak. Nah, ini kan lebih ke highlight nasionalnya ya, tingkat nasional atau umum. Baca puisi, kita tulisin dulu. Satu, dua, tiga, empat.
Kalau ini dibikin agak sedikit, nah bold aja ya, biar si nasional itu masih tetap meng-highlight. Nah, aku bikin di tengah aja. Kita ganti V aja ya, V lebih bagus. Samain aja ya 30 semua, kan ini cuman contoh ya. Biar cepat. Perlu kalian ketahui, alignment juga penting ya. Nah, baca puisi, cipta, cipta drama langsung, cipta puisi. Oke, cukup ya. Nah, coba bandingkan. Ini belum di apa-apain ya, belum di warna, belum di ini. Lebih jelas yang mana? Ini atau ini? Ini kan lebih jelas, lebih kelihatan, lebih bagus juga daripada yang sebelah kanan ini nih. Nggak kelihatan. Kalau ini kan jelas. Kita besarin sedikit. Oke, pas. Coba kita ganti warnanya. Kira-kira warna apa ya? Kita ambil dari background aja dah. Ini kan color palette-nya itu ada warna merah, warna kuning, warna orange, warna biru ya. Oke, untuk taruh warnanya atas bawah berarti sesuai. Nah, ini agak lebih terang sedikit. Oke, lu baca puisi enaknya warna apa ya? Kita coba-coba dulu aja ya. Warna kuning, warna merah. Warna merah agak terlalu ini. Warna warna yang sama. Warna yang sama bagus sih. Warnanya udah bagus, cuma nanti tinggal diganti ini aja, saturasi. Oke. Baca puisinya jadi highlight sebentar. Karena ada warna oranye ya, warna oranye agak merah.
bagus yang ya udah. Nah, dari sini juga ketahuan udah ketemu satu warna lagi. Ini warna oranye itu bisa cocok, kita ambil dulu warna oranye. Oke, ya bagusannya di tingkat berarti. Nah, lebih kelihatan ya. Sebentar, ini kan masih kosong ya, kita mau kasih sedikit hiasan biar kelihatannya bagus. Ada dua opsi sebenarnya, bisa baca ininya itu bisa dikotakin atau cuman ininya doang. Yang mana yang bagus ya kira-kira? Kotakin semua atau V-nya aja? V-nya aja dulu ya. Maksudnya itu biar fee atau si harganya itu bisa ke highlight, bisa kelihatan. Oh, sebenarnya biaya pendaftarnya segini kayak gitu. Warna putih. Kalau kayak gini kan lebih kelihatan ya, lebih bagus lah. Coba kita atasin sedikit. Oke. Kalau mau bikin yang lebih variatif juga bisa, berarti ini warnanya itu diganti yang agak sama kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau kayak gini kan lebih kelihatan ya, lebih bagus lah istilahnya. Kalau mau lebih bagus lagi, ditambahin yang namanya shadow. Kayak gini. Jadi nggak asal penempatannya. Coba wis bandingin yang kiri atau yang kanan. Lebih modern yang kanan kan. Sebenarnya kalau mau dibikin lebih bagus lagi juga bisa, tapi akan memakan waktu lama lagi. Jadi ini cuma gambaran awalnya aja, gambaran dasar istilahnya. Oke, kalau selanjutnya, kalau ini udah ya, berarti tadi kan udah masalah warna, udah jenis sound udah, sekarang penempatan. Nah, penempatan juga nggak asal ya, nggak sembarang. Nah, langsung ini contohnya aja di sini. Sebenarnya ini agak sedikit sembarang ya, ini penempatan tanggalnya. Menurut aku, sebenarnya bisa aja nih tanggalnya itu ditaruh di sini atau ditaruh di bawahnya sini. Misalkan mau dibikin shape juga bisa. Jadi misalkan kayak gini nih,
minta remake juga. Piala Indo Indonesianya aku keep, ininya aku kecil. Kalau kayak gini kan agak sedikit kelihatan ya. Ini berhubung di belakangnya ada ini sih, dilihat dulu. Ini lebih di up sebenarnya bisa. Piala Indonesia. Ini cuman pakai satu font aja ya. Ini tanggalnya ya. Tanggalnya kita ganti. Ini tanggal jadi 21/9/21 November sampai ini acak aja bisa 21 bertinggal lagi 21 sampai 2020. Ini contoh ya. Kalau kalian mau taruhnya itu di bawahnya ya boleh aja. Nah, sebelah sini ini bisa dibikin bold, bisa mau dibikin thin juga bisa. Nah, kan lebih kelihatan ya Piala Indonesia dulu, lebih jelas lah daripada yang tadi. Ya walaupun tadi fontnya bagus, tapi cuma penerapannya aja yang kurang. Nah kayak gini ini remake-nya, bandingkan ya lebih bagus yang mana. Kalau mau taruh di bawah juga bisa, misalkan dibikin kayak kotak tanggal, misalkan kurun waktunya dari misalkan dari tanggal sini tanggal sekian kayak gitu. Oke. Nah itu tata letaknya, jadi nggak sembarangan. Terus perlu kalian ketahui juga ada yang namanya padding atau padding dan margin. Nah padding dan margin itu, kalau margin ya berarti itu jarak antara ini si objek dengan objek lain. Kalau padding jarak antara yang di dalam ini dengan objeknya di dalam lain, itu bedanya. Nah kalau bikin desain juga harus ada jarak atau marginnya. Kalau ini kan agak sedikit berdekatan ya, harusnya itu agak sedikit ke kanan lagi biar ada ruang, ada space, biar si desain itu bisa bernafas. Kalau kayak gini, ini kan udah pas ya, udah bagus. Tapi kalau misalkan nih gue besarin sampai kayak gini, sampai menutupi banget kayak gini, kira-kira bagus nggak? Enggak kan? Nah, lebih bagus yang kayak gini, ada space, ada jaraknya kayak gitu. Terus seringkali kayak gini nih, ini pemaksaan shape banget. Maksudnya itu kalau misalkan shape-nya nggak ada yang bagus atau shape-nya itu agak kurang sesuai, ya pakai shape biasa aja lah, kayak kotak kayak gini tapi dibikin
melengkung, itu udah cukup, itu udah bagus kayak gitu. Jangan misalkan explore ke lain padahal bentuknya itu tidak sesuai. Misalkan mau dibikin kayak gini nih, contoh ada kayak gini lah yang berantakan, ada bintang kayak bintang tapi cucuknya itu kayak yang lancipnya itu lebih banyak, terus di situ dikasih teks. Nah teksnya itu sampai lebar ke luar shape-nya. Nah itu juga nggak pas. Kalau misalkan teksnya banyak atau ada beberapa teks yang susah, ya nggak usah pakai bentuk atau shape yang aneh-aneh. Nggak usah. Yang normal aja, yang biasa aja, yang pakai rectangle aja atau circle ataupun yang lain, yang ya bentuk-bentuk sederhana aja lah, itu cukup banget. Nggak usah aneh-aneh, itu udah cukup. Kalau mau lebih bisa sih sebenarnya pakai yang tadi, cuman agak susah. Harus sesuaiin biar teksnya itu nyambung sama bentuknya atau shape-nya. Oke. Cukup ya untuk materi kali ini, udah sekitar 30 menit. Oh ya, nih kita bandingkan before dan after. Coba lebih kelihatan yang mana, yang kanan atau kiri? Ditambah ini juga udah kelihatan, tanpa background aja udah kelihatan. Kayak gini aja cukup, udah kelihatan. Nah, udah ya, semoga kalian paham tentang materi ini dan selamat berkarya, jangan takut untuk berkarya. Ya, tetap semangat dan terima kasih. Sekian, sampai jumpa.